kami sementara ini Bapak Kepala Kampung baru 8 bulan. Dia baru berjalan selama 8 bulan dan kegiatan untuk tokoh perempuan belum berjalan. Ya belum berjalan, yang sementara berjalan itu cuma yang ada posyandu. Kegiatan kami cuma yang kami sementara siapkan untuk kalau ada musrembang kampung, baru kami bisa masukkan apa yang kami mau kerjakan atau kami masukkan supaya bisa dimasukkan di program kerja, baru kami bisa jalankan. Tapi sementara belum ada musrembang kampung. Nah, jadi kami belum masukkan apa-apa di kampung untuk masalah kerja sebagai kaum ibu atau itu belum ada. Jadi yang sementara berjalan cuma yang ada posyandu. Nah, jadi dengan harapan kami mungkin nanti kalau ada musrembang kampung, baru kami bisa masukkan apa yang kami masukkan supaya kami juga diperhatikan oleh kampung begitu. Rapat hari ini saya sangat berharap kepada pendamping, terutama pendamping di Manokwari Utara, tolong kumpulkan bapak-bapak kepala kampung untuk berikan pemahaman lewat penggunaan dana kampung. Saya Pak Trianto. Di sini saya berada di kampung desa ini sejak lahir, Pak. Lahir sampai dengan usia 33 tahun hari ini. Jadi jika ditanya mengenai kampung ini ya, insya Allah banyak hal yang bisa saya sampaikan. Itu muncul inklusi antara yang mampu membantu yang lemah. Tidak ada yang merasa di situ lebih diunggulkan atau dijatuhkan. Jadi semuanya sama, kita rasakan aturannya apa ya itulah yang kita akan jalankan. Kira-kira gambaranmu seperti itu. Contohnya di pengajian ibu-ibu ada gerakan-gerakan menghimpun dana, yang dana itu nanti disampaikan, diserahkan kepada yatim piatu. Sehingga harapan kami dengan adanya partisipasi orang yang mampu kepada yang kurang mampu tadi itu, orang yang tidak mampu ini bisa mendapatkan pendidikan, salah satunya itu. Di dalam pelatihan desa inklusi itu ada salah satu poin yang saya ingat, kerjasama. Kerjasama pertama yang saya menjelaskan adalah kerjasama masyarakat. Alhamdulillah di kampung ini gotong royong itu masih terjalin dan baik. Beberapa saat lalu kami bersama-sama secara swadaya membangun jalan, Pak. Nama saya Ginawati, saya di kampung sebagai kader posyandu, sebagai kader pembangunan manusia, juga sebagai kader melayani orang tua yang ada di kampung desa, yang lansia yang sekiranya mungkin tidak mampu untuk memeriksakan diri ke SP4, kita bisa perpisakan di kampung setiap bulannya. Maunya di kepemimpinan saya harus maju, selangkah lebih maju dibanding yang sebelumnya. Makanya saya bagi Pak, terus terang untuk dalam saya serahkan sepenuhnya pada Pak Sekretaris dan kawan-kawan yang ada. Sedikit tentang pembiayaan dana kampung. Dalam pengambilan keputusan kami selalu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, di mana semua itu adalah kita lakukan bersama. Di mana ini adalah pertama untuk ketua RT, RK, dan Kadus, kemudian ada pihak posyandu, pos minggu, dan juga ada dana pendidikan untuk bantuan TK dan PAUD, dan juga ada pendidikan wanita yaitu PKK dan Wisma. Kami di sini bapak-bapak rombongan ini mengharapkan lebih ke spesifik terkait mungkin dari proses perencanaan sampai proses pembiayaan Pak ya. Di sini ceritanya seperti apa jalurnya? Melibatkan semua masyarakat enggak terkait dengan musyawarahnya, terus dari kelompok-kelompok ibu-ibu semua itu dilibatkan enggak, itu yang butuh informasi menceritakan prosesnya. Ibunya aja terus. Ya, mungkin dari ibu mohon untuk bercerita sedikit. Memang kami wanita dilibatkan dalam musyawarah kampung. Kami diundang untuk duduk bersama-sama dalam
perencanaan. Betul-betul dari kampung memang melihat kita organisasi wanitanya memang dilibatkan. Mengusulkan dulu pertama kali bentuk kalau di PAUD itu sudah dijawab, artinya kita minta dulu air bersih, tapi sekarang sudah diganti tempatnya. Alhamdulillah kami minta bangunan, PAUD sudah dibuatkan. Ya, sudah dibuatkan. Alhamdulillah. Jadi itu yang ini. Terus kalau di pos Bindul difasilitasi semua, artinya alat-alat kesehatan dengan obat-obatan. Kita bekerja sama dengan puskesmas setempat untuk membantu kami dari tenaga medisnya. Nah, di sini yang selama ini kita tidak punya income, Pak. PAD nggak punya sama sekali. Bagaimana saya untuk berupaya, bahkan bola panas pun saya tabrak, Pak. Dan alhamdulillah juga, kalau saya prinsipnya begini, Pak. Saya menyelesaikan masalah, jangan sampai timbul masalah. Begitu. Jadi kemarin saya coba untuk saya pindahkan sirkuit. Kan kebetulan Matuan ada sirkuitnya, Pak. Karena terus terang yang kita kejar itu PAD-nya, Pak, ya. Dan alhamdulillah kita pun juga sudah bikinkan sirkuit itu, kemarin sudah lakbar. Dan kita sudah masuk ke Pak Bupati pun juga sudah merespon itu. Saya sebagai pimpinan kampung ini yang saya dikejar adalah PAD-nya, Pak. Dana kampung tidak selamanya ada, Pak. Iya toh? Itu yang saya mau kejar PAD dari berbagai mana caranya, ya itu sudah harus tercipta PAD di kampung itu. Ini, Pak, karena saya mengejar PAD di kampung itu, termasuk di BUMDes, Pak. BUMDes terus terang saya dorong untuk sekarang ini ada kegiatan jamur tiram, Pak. Dan di situ pas ya ada apa namanya tenaga ahlinya yang bisa membuat dari bibitnya mulai dari 0 sampai jadi itu, Pak. Cuma kendalanya sekarang di Pak, untuk di apa namanya di Papua ini kendala cuaca, Pak. Kita masih cari-cari itu, dan itu beliau yang luar biasa, Ketua BUMDes ini coba eksperimen. Pembuatan jamur ini memang berasal dari beliau kepala kampung waktu itu, ya, mengajak saya punya tenaga ahli, baru minta ketemuan dengan saya. Setelah ketemuan di kantor sana, saya pun akhirnya berpikir bahwa ini sesuatu produk yang memang ke depan harus kita betul-betul perhatikan. Makanya saya ambil keputusan, oke lah, mari kita kerjasama. Yang untuk proses pembuatan benih jamur tiram untuk khususnya di wilayah Papua tidak bisa kita samakan dengan di Jawa atau daerah yang posisinya dia itu punya iklim stabil, bisa kita prediksi. Kalau untuk di Papua kita harus bermain dari segi PDA sampai ke benih. Bahkan kampung kami ini tergolong kampung wisata, Pak, karena banyak warga dari luar sini, terutama yang dari kota itu, berkunjung ke kampung kami ini untuk mencari hal-hal yang bisa menghibur. Contohnya tempat pemandian, gitu. Kemudian cari bunga, Pak, di sini tempatnya bunga banyak. Ada beberapa program yang sudah berjalan di sini. Yang paling nampak hari ini itu adalah BUMDes. BUMDes ini menyalurkan beras dari masyarakat lewat dimasukkan ke Bulog. Jadi selama ini kan persoalan masyarakat mengenai hasil panen itu, Pak, seringkali dimanfaatkan oleh para tengkulak. Jadi waktu panen harganya jatuh, kemudian nanti di tengah-tengah antara panen dengan menanam kembali itu naik harganya. Nah, dengan adanya BUMDes ini, maka harga dari petani kepada konsumen ini bisa dijamin. Ya, artinya pendapatan petani itu bisa ditingkatkan, gitu, Pak. Nah, ini bentuk inklusi kita untuk membangun bagaimana antara si petani dengan masyarakat yang lainnya ekonomi bisa sebanding.
kondisi kampung di Manokwari itu Pak, khususnya kampung lokal ya. Memang saya sudah sampaikan buat teman-teman semua termasuk pendamping ya. Kita memberitahu sesuatu tuh harus terus dan sabar. Ya kondisinya kayak begitu. Kalau cuma sekali saja tidak mempan. Harus berulang-ulang kali. Terkait dengan pembangunan ya, memang kita di Manokwari khusus kampung lokal itu mereka lebih memprioritaskan terhadap rumah. Ya. Karena apa? Rumah itu merupakan kebutuhan. Padahal aturannya kan satu keluarga ya cuma yang menikmati. Itu bukan masyarakat umum yang ada di situ. Tapi ya kondisi real seperti itu Pak. Pada saat itu kebutuhan itu yang membuat kita buatkan surat, Bupati buatkan surat ke kementerian untuk mendapat persetujuan dana desa itu boleh dibangun rumah. Saya kira untuk kita Papua Barat itu dapat kelonggaran ya, keringanan untuk dana desa boleh bangun rumah. Jadi kita punya kampung yang sudah memberikan pendapatan buat kampung termasuk desa lewat BUMDes. Ya. Jadi BUMDes di situ dia kelola tiga unit usaha, beras, distribusi beras, galon, dan satu lagi transportasi. Mereka dapat bantuan bis dari Kementerian Desa lewat dana DAK itu, ya, lewat perhubungan, tapi diperuntukkan untuk BUMDes. Kalau tidak salah lebih bahkan mungkin 5 kampung yang sudah berikan pendapatan kepada kampung lewat BUMDes. Pak bayangkan kita bisa kasih putus perusahaan negara itu kan tidak sembarang. Bulog itu kan perusahaan negara. Perusahaan desa yang kasih putus. Iya kan? Perusahaan desa yang kasih putus. Tapi ya puji Tuhan sudah 3 tahun ini. Awalnya 3 BUMDes, sekarang sudah tambah 1 BUMDes lagi. Desai kampungnya ya. Desai, Pravimulya, Udapi Hilir, Sidei Baru. Yang baru masuk ini sekarang ini Pravimulya. Udapi Hilir yang baru gabung. Yang tuntut saya harus dapat juga ya itu. Jadi kita tiap tahun tuh 105 ton kalau nggak salah itu untuk beras ASN Kabupaten Manokwari. ASN ini mereka lagi lebih senang gitu. Karena apa? Kualitas beras Bulog itu seperti apa? Debu banyak, bakutu, pecah-pecah. Ini beras yang dari sana. Beras dari sana tuh biasanya tuh kalau kita ASN, beras tuh tinggal di kantor tuh berbulan-bulan, nggak diambil gara-gara itu. Nanti mereka beli beras baru untuk makan. Tapi sekarang ini beras datang bersih, semua bawa pulang untuk konsumsi. Jadi tiap bulan itu mereka sudah langsung dengan petani. Awalnya itu memang repot Pak. Permasalahan tuh banyak. Kendala terbesar adalah rentenir. Nah, waktu itu ada kemudahan. Kemudahannya ya kita kerjasama dengan keuangan supaya bisa bantu mereka supaya. Dan memang tidak ada masalah sampai detik ini tidak pernah ada masalah. Yang sekarang mau replikasi Kabupaten Manokwari Selatan, dia yang mau replikasi kita. Karena dia memang dia punya satu distrik yang lumbung beras juga ya, lumbung beras. Itu distrik Orasbari. Di situ juga lumbung beras. Petani padi sawah banyak di situ. Pesan beras ini kan jelas Pak. Pemasukannya tuh jelas. Kita juga dorong dari pemerintah daerah. Kita sudah bantu 1 unit dump truck khusus yang pengelola beras ini. Gitu. Karena memang kita tahun kemarin kita bantu 1 unit dump truck buat BUMDes. BUMDes. Makanya pelatihan kita lakukan langsung pendaftaran. Sudah terregistrasi? Sudah terregistrasi. 50 aja. 50 BUMDes sudah terregistrasi semua. Jadi baru daftar namanya dulu. Nanti dikasih waktu 40 hari untuk berkas-berkasnya. Ya. Memang tidak mudah Pak, jujur. Tidak mudah. Dengan kondisi keuangan kampung yang sekarang ini juga berat. Jujur aja. Waduh. BUMDes kan tidak mungkin dia sebagai ibaratnya sebagai anak lahir langsung lari atau berjalan.
Iya kan? Paling tidak harus merangkap pelan. Ya, kalau tidak dikasih penyertaan modal ya sama saya bohong. Cuma saya sudah selalu tekankan, kalau penyertaan modal terus tidak jalan, lebih baik stop. Bikin kegiatan yang masyarakat langsung merasakan, gitu. Daripada nanti pengurus yang enak terus tiap tahun. Iya kan? Tapi puji Tuhan ya, kemarin tuh ada kegiatan, dengan kegiatan ini kan dari panitia hadirkan perusahaan-perusahaan untuk membagi ilmu dengan mereka, terus bagaimana cara kerjasama dengan perusahaan-perusahaan itu ya. Tinggal saya bilang ya, Bapak Ibu sudah dilatih ya, tinggal pulang bagaimana tindak lanjutnya seperti apa, dan saya akan kontrol. Jadi memang BUMDes ini sebenarnya sangat-sangat membantu kampung. Jadi untuk mendapat pendapatan kampung. Ya, macuan yang saya lebih cenderung sekarang mau kembangkan dia itu jamur tiramnya itu. Iya. Kenapa saya lebih mau ke situ dia? Saya arahkan dia selalu ke situ. Karena apa? Proses dari awal pembuatan bibitnya tuh bisa di situ juga. Biasanya kawan orang beli bibit. Iya kan? Tapi dia punya, makanya saya panggil dia punya itu profesor. Iya. Karena dia bisa buat bibit sendiri. Tidak gampang itu. Pak Kampung juga kita sudah sepakat bahwa itu bikin nanti kampung jamur.